Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada siang hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari website ya, website Reddit yang saya terjemahkan menjadi bahasa Indonesia. Jadi ini adalah kisah seram dari mancanegara. Dan nantinya jika dalam pembacaan agak tergagap saya ya mohon maaf juga karena ini ya namanya saya pakai Google Translate ya. Jadi agak kacau bahasanya, tapi udah saya ini kok ya edit-edit sedikit lah tulisannya. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Aku membeli sebuah lukisan mengerikan pada pelelangan online. Ada sesuatu yang salah dengan lukisan itu. Bagian pertama, aku selalu menyukai hal-hal yang mengerikan. Awalnya dimulai dari buku-buku horor, membaca Ghostbump pada sekolah dasar. Setelah itu membaca karya-karya dari Stephen King, Shirley Jackson, Mark Z, dan Levski, dan yang lainnya. Akhirnya, aku mulai menulis cerita-cerita seramku sendiri. Itu karena aku ingin menciptakan sebuah cerita yang bisa kubaca sendiri sebagai pecinta hal-hal horor. Setelah sekitar 1 dekade, aku menjadi sedikit sukses. Dan itulah caraku membayar tagihan-tagihanku sekarang ini. Meskipun begitu, aku tidak pernah kepikiran bahwa hidupku sendiri akan menjadi sebuah kisah menyeramkan. Betapa ironisnya itu. Beberapa orang mendekorasi rumah mereka dengan vase penuh warna yang diisi dengan bunga, lukisan Norman Rockwell, pernak-pernik, pahatan kristal lumba-lumba, dan putri peri. Sedangkan aku lebih memilih untuk memenuhi dindingku dengan gambar-gambar aneh, lukisan aneh, dan cetakan karya seni dari Francisco Goya, Anthony Christopher, Salvador Dali. Semakin aneh dan suram, maka semakin bagus bagiku. Aku menyukai karya seni itu selayaknya aku menyukai novelku sendiri. Jadi, ketika temanku Markus mengirimiku sebuah pesan, "Hei, coba cek lukisan nenek yang menyeramkan ini." Aku tertawa dan langsung membuka linknya tanpa banyak pikir. Aku dialihkan ke sebuah website asing di mana lukisan-lukisan lama dan baru dijual pada pelelangan online yang selalu berlangsung. Aku belum pernah mendengar perusahaan pelelangan itu sebelumnya. Tapi itu tak menghentikanku untuk merogoh kartu kreditku. Sesegera mungkin setelah aku melihat lukisan yang telah dibagikan kepadaku itu, terdapat wajah perempuan yang menghipnotis dan aneh menatap balik kepadaku. Tampak seperti hidup namun juga surrealistis. Belum lagi menyeramkan. Pupil matanya terlalu besar dan terlalu hitam. Senyumannya terbentang terlalu lebar, seperti karakter dari Dr. Seuss. Tapi tanpa adanya kebaikan maupun kelucuan. Itu adalah sebuah lukisan dari wanita tua
yang kelihatannya berusia 70 atau 80 tahun. Dia mengenakan pakaian gelap yang nampaknya adalah milik biarawati, yang menurutku berusia sekitar seberapa ratus tahun. Aku menyadari bahwa itu adalah replika dari sebuah lukisan tua, karena harganya hanya $50. Lukisan ini memiliki gaya yang mirip dengan lukisan Reynolds. Sapuan kuasnya tersembunyi dengan baik. Wajahnya secara fotografis realistis, seolah-olah digambar oleh seorang master dari dunia lama. Wanita pada lukisan itu tengah terduduk pada sebuah kursi kayu antik dengan hiasan yang terukir pada tiang sandarannya. Matanya terlihat mengikutiku dan menatap balik padaku dengan tatapan jahat. Kesan yang kudapatkan adalah dia adalah orang yang nyata, yang menatap balik padaku dari dalam lukisan, seperti melihat ke arah jendela dan melihat wajah dari orang asing tak dikenal yang berdiri tepat di luar jendela. Aku merasa seakan-akan dirinya dapat menggapaiku. Tanpa ragu, aku meletakkan detail kartu kredit cardku sebelum orang lain membelinya. Lukisan itu terlalu aneh untuk dilewatkan. Setelah menunggu selama seminggu, paketnya pun tiba di depan pintuku. Pada saat itu, aku sudah setengah lupa dengan barang itu karena aku sibuk dengan hal lain. Tetapi begitu aku melihat bentuk datarnya, persegi panjang, terbungkus kertas parsel coklat, aku jadi teringat dengan pembelian impulsku itu dan membawanya ke dalam perasaan gembira. Dengan senang hati aku segera membukanya. Ketika aku membukanya, hatiku terasa terjatuh dan merasa sakit. Sepertinya aku bisa saja muntah. Aku jarang merasakan penyesalan pembeli, tapi aku merasakan ketika aku melihat kepada wajah wanita itu yang menatap balik kepadaku. Dia terlihat hidup dan dia benar-benar terlihat jahat. Aku tidak dapat menjelaskan kenapa perasaanku berkata demikian, tapi aku betul-betul merasakan kejahatan itu. Ide untuk menggantung benda itu di dindingku membuatku berpikir dua kali. Hanya menyentuhnya saja, rasanya seperti tanganku mencengkram segenggam belatung. Itu membuat kulitku merinding. Setelah meletakkannya, aku tidak menginginkan hal lain selain membuangnya. Tapi aku merasa itu tidak benar jika aku langsung membuangnya ke tempat sampah. Aku bukanlah orang yang seperti itu, apalagi dengan sesuatu yang berhubungan dengan seni. Aku tidak peduli seberapa mengerikannya lukisan itu, tapi seseorang di luar sana telah menginvestasikan banyak waktunya serta usaha untuk membuat lukisan ini. Namun tetap saja masih terlalu meresahkan untuk menggantungnya di dinding ruang tamu, tempat di mana aku dapat melihatnya setiap saat. Lebih dari meresahkan, aku merasa seperti ada reaksi fisik padanya yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Rasa ada yang membelit perutku dan memancing isi perutku keluar. Aku pergi ke dapur dan mengambil sarung tangan oven dari atas kulkas.
Aku mengambil lukisan itu dengan sarung tangan dan memegangnya di depanku seakan-akan itu adalah benda radioaktif. Aku membawanya turun ke ruangan basement rumahku, menyandarkannya kepada dinding di atas lantai. Berpikiran aku akan meninggalkannya untuk sementara di sana sampai aku sudah terbiasa dengannya. Tidak ada cara untuk menyingkirkan lukisan itu dari pikiranku. Aku tetap melihat wajah perempuan itu setiap kali aku berkedip. Mata hitam berkacanya dan senyumannya yang terlalu lebar. Aku tidak bisa tidur malam itu, berpikir mengenainya yang berada di bawah basementku. Aku merasa seperti aku mendengar ada yang bergerak di bawah basementku. Derit lembut langkah kaki melangkah pelan melintasi papan lantai. Tapi itu tidak mungkin, ujarku pada diriku. Hal tersebut tidaklah mungkin. Tapi tetap saja aku tidak bisa tidur. Malam selanjutnya aku pergi ke basement untuk melakukan laundry. Setelah seharian mengumpulkan keberanian untuk pergi ke bawah sana, dan aku pun berjalan melewati lukisan itu. Mata hitam tegas wanita itu terlihat mengikutiku saat aku melewatinya. Seluruh tubuhnya diselimuti bayangan. Detail muram wajahnya nyaris tidak terlihat dalam lukisannya yang pencahayaannya rendah. Saat itu tengah malam dan aku tinggal sendirian. Jadi, aku merasa lebih dari sedikit ketakutan ketika aku mendengar sesuatu terjatuh dengan keras ketika aku membelakanginya, menyebabkan seluruh bulu kuduku merinding. Aku menjatuhkan keranjang laundryku dan berpaling ke belakang untuk melihatnya. Dia menatapku dari tempat di dalam lukisan. Dia tidak bergerak, dan matanya masih tetap terlihat seperti mengikutiku. Gerakan samar yang nyaris tidak terlihat dengan mata telanjang. Di sana juga ada sesuatu yang lain. Sebuah kotak terjatuh dan menumpahkan isinya ke kursi di samping lukisan itu. Sedangkan aku masih tidak beranjak mendekat sama sekali untuk menyentuhnya. Senyuman wanita dalam lukisan itu seakan-akan lebih lebar lagi, memperlihatkan gigi berantakan yang terlihat dari bawah bibirnya yang merah merona. Aku bertanya-tanya, apakah sebelumnya memang terlihat seperti itu? Tapi mungkin itu hanya imajinasiku saja. Aku memutuskan untuk tak melihatnya lebih dekat. Tiba-tiba saja aku membayangkan dirinya tiba-tiba memanjat keluar dari lukisan itu ketika aku mendekat melihatnya, merangkak keluar dari bingkai seperti gadis di film The Ring dan melaju mengejarku dengan kedua tangan dan kakinya. Aku pun membuang jauh pemikiran seperti itu. Aku mengambil kembali keranjangku dan berbalik dengan sawat. Aku dengan cepat meletakkan pakaianku di mesin cuci dan menyalakannya. Kemudian berjalan melewatinya lagi menuju ke arah tangga. Aku tidak salah lihat. Senyumannya terbentang lebih lebar, dan di bawahnya aku melihat sederet panjang gigi kotor berantakan.
sama sekali tidak mirip dengan punya manusia. Aku sangat yakin kalau itu tak terlihat begitu sebelumnya. Apa mungkin aku berhayal karena kurang tidur? Aku menggosok mataku dan berkedip, memperhatikan lebih detail lukisan itu lagi. Aku tidak salah lihat. Senyumannya terbentang lebih lebar, dan di bawahnya aku melihat sederet panjang gigi kotor, berantakan, yang sama sekali tidak mirip dengan punya manusia. Aku sangat yakin sebelumnya tidak seperti itu. Atau mungkin aku berhayal karena kurang tidur. Aku menggosok mataku dan berkedip, memperhatikan lukisan itu lagi. Tidak ada gigi. Padahal aku baru saja merasa sangat yakin beberapa detik sebelumnya. Tak mampu untuk melihatnya beberapa saat lagi, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu. Jantungku berdetak cepat sekali, dan tanganku bergetar saat aku menggapai dan membalikkan lukisannya sehingga itu menghadap ke arah dinding. Senyumannya terlihat menyempit sedikit, matanya mengikuti tanganku. Alisnya berkerut saat dia melihatku meraih ke atasnya untuk memegang bagian atas bingkai. Kulitku merinding ketika aku menyentuhnya. Aku melawan keinginan untuk muntah dan memutarnya dengan cepat, seolah-olah itu akan membakarku jika aku memegangnya terlalu lama. Walaupun dia menghadap dinding, aku masih tidak merasa baikan. Lebih tidak tenang. Seakan-akan aku membelakangi seorang musuh yang mematikan. Lagi, malam itu, aku mendengar seseorang bergerak ke sana kemari di dalam basement, berjalan dari satu ruang ke ruang yang lain. Aku senang dia tidak naik ke atas tangga. Tapi aku mempunyai feeling kalau dia akan naik nanti. Sepanjang malam, aku pun terbangun mendengarkan jejak kakinya. Seringkali aku mendengarnya. Seringkali aku mendengar kikikan tawanya. Membingungkan dan meresahkan. Esok paginya aku meminta temanku datang. Aku perlu orang lain untuk melihatnya, untuk membuatku merasa tidak sendirian. Kurasa aku berharap kehadiran orang lain akan membuat hal-hal menjadi lebih tenang. Tapi ternyata salah. Temanku Brand datang. Aku segera membawanya turun ke basement. Dia melihat lukisannya sekali, yang mana sekarang secara misterius terbalik menghadap ke atas. Kemudian berjalan keluar ruangan dan berkata, "Tidak!" Dia menaiki tangga dan keluar dari pintu depan rumah. Membuatnya sangat takjub. Aku mengikutinya dan berdiri bersamanya di tangga depan. Brand berada di luar sana dengan telapak tangannya diletakkan di lutut, membungkuk dan tampak terengah-engah. Kemudian aku menyadari bahwa dia bukan hanya kehabisan nafas, tapi benar-benar ketakutan. "Dari mana kamu mendapatkan benda itu?" tanyanya dengan cepat dan tergagap. Kau nggak boleh menyimpannya. Nggak boleh. Benda itu jahat, terkutuk." Dia melihat tepat ke arahku. "Bagaimana caranya kau bisa tidur dengan nyenyak sementara benda itu di rumahmu?" Brand sudah tidak pernah lagi tergagap sejak sekolah dasar, kecuali pada waktu-waktu di mana dia benar-benar merasa stres. Dia telah berkonsultasi dengan ahli bahasa selama bertahun-tahun dan akhirnya sembuh
dari gangguan bicaranya itu. Hal itu hanya terjadi ketika dia benar-benar gundah. "Aku masih belum. Aku tidak tidur sedikit pun semenjak aku mendapat benda itu." "Cepat, singkirkan benda itu," kata Brand. Aku berkata kepadanya, "Aku akan segera membuangnya." Tapi karena beberapa alasan aku tidak dapat melakukannya. Aku memutuskan untuk melakukan sesuatu padanya terlebih dahulu. Aku harus mencari beberapa jawaban dari lukisan itu. Pada hari berikutnya, setelah malam tanpa tidur lainnya, aku membawa lukisan itu ke mobilku. Kami melakukan perjalanan bersama. Aku telah membungkusnya dengan selimut, dan lukisan itu tertutup sehingga tak ada yang bisa melihatnya. Lebih tepatnya, karena aku tidak mau melihatnya. Terlebih saat aku sedang mengemudi. Ada pakar seni yang berjarak sekitar 2 jam perjalanan dari rumahku. Aku mencarinya secara online dan menemukannya bahwa dia adalah seorang yang ahli dengan hal yang berbau menyeramkan dan meresahkan. Memerlukan beberapa saat untuk menemukan seseorang dengan reputasi sepertinya. Ketika aku sedang mengemudi, aku sesekali melihat balik pada lukisan itu. Dari bawah selimut, aku berani bersumpah bahwa aku melihat sedikit pergerakan. Lengkungan dan riak dari helaian itu terus menarik perhatianku dan mendistraksiku dari jalan di depan. Mungkin itu disebabkan oleh angin, tapi aku yakin itu bukan. "Kau telah mendapati dirimu sebuah benda antik, nampak dari kelihatannya," kata pria yang kutemui, mulai menarik selimut untuk memperlihatkan sebuah bingkai berlapis emas itu. Aku menyadari bahwa aku sedang menahan nafasku, menutup mataku, menunggu tanggapannya ketika dia melihat perempuan mengerikan yang berada dalam lukisan itu. Tapi pada saat dia tersentak kaget, aku menyadari bahwa itu bukanlah reaksi ketakutan, namun reaksi dari kekaguman. "Luar biasa," katanya. Aku membuka mata. Aku melihat apa yang sedang dia lihati. Wajah perempuan itu tidaklah sama. Aku memastikan dan penasaran apakah dia telah menggantikan lukisannya ketika aku sedang tidak memperhatikan. Tapi tidak, bingkainya masih sama. Wanita di dalam lukisan itu juga masih sama. Hanya saja ekspresinya berubah. Bukannya tampil dengan senyuman mengerikan, dia sekarang memasang ekspresi lemah lembut di wajahnya. Seringai pasif dan lemah lembut yang tidak bisa kulihat padanya. Luar biasa. Ini adalah teknik yang melibatkan penggunaan yang kuat antara bayangan dan kegelapan dengan sedikit cahaya. Berjaga-jaga Anda tidak terbiasa mendengarnya, tapi sapuan kuasnya, ya ampun, sama sekali tidak terlihat, ujarnya, memegang sebuah kaca pembesar untuk memeriksanya lebih teliti lagi. Itu terlihat seakan-akan dirinya hidup. Sepertinya seseorang bersusah payah untuk membuat lukisan ini.
Kau tahu dari mana asalnya?" "Apa?" Aku seharusnya mengerti apa maksudnya, tapi aku terlalu lelah untuk mengingat apa maksudnya pada saat itu. Aku sekarang sudah melewati sekitar 4 hari tanpa tidur dan benar-benar lelah. Kamu tahu mengenai asal-usulnya atau berapa usia lukisan ini? "Tidak, maaf. Aku mendapatkannya secara online dari situs ini," kataku. Aku mengeluarkan ponselku dan mencoba menunjukkan padanya. Tapi ternyata websitenya sudah tidak ada lagi. Aneh. Mungkin karena gangguan. Saya akan mengirimkan alamat websitenya saja pada Anda." Dia berpikir mengenainya beberapa menit, memeriksa lukisan itu dengan berbagai alat dan lensa pembesar. "Ah, ini dia," katanya bersemangat. "Apa itu?" tanyaku penasaran. Sialan, aku hanya bisa melihat setengah dari tanda tangannya. Aku perlu memisahkannya dari bingkainya. "Bolehkah Anda meninggalkan lukisan ini sampai besok?" Aku setuju. Tidak yakin bagaimana cara menjelaskan keadaannya kepada kalian. Aku hanya berharap berhati-hatilah dengan benda itu. Singkat cerita, orang tua itu tidak mengangkat teleponku keesokan harinya. Dan kukira mungkin dia memerlukan sedikit lebih banyak waktu dengan lukisannya. Tapi dalam hatiku sudah tahu bahwa pasti sudah ada kejadian. Aku akhirnya tertidur setelah 4 hari tidak tidur. Aku tidak lagi mendengar suara langkah kaki berderit di papan lantai di bawahku. Dan aku ingin satu malam yang damai lagi sebelum mendengar kebenarannya dari pria yang kutinggali foto itu. Egois, aku tahu. Pada waktu itu aku takut untuk kembali ke sana. Memangnya siapa yang tahu apa yang akan aku temukan? Aku beristirahat 1 malam lagi. Aku menghubungi si tua itu lagi dan tidak menerima jawaban apapun, dan tak ada panggilan balik. Akhirnya aku khawatir dengan orang tua itu. Aku masuk ke dalam mobil dan mulai mengemudi sebagai aktivitas paling pertamaku di pagi hari. Aku tidak sarapan, merasa aku akan muntah jika aku melakukannya. Meskipun perutku kurang terisi makanan, terasa seperti ada bata yang terduduk di dalamnya sepanjang perjalanan ke sana. Aku hanya berharap dia baik-baik saja. Ketika aku sampai pada studio orang itu, aku mendapati pintu depannya tidak terkunci. Aku memasuki lobi dan mendapati bagian dalamnya gelap dan kosong. Dia tidak keluar untuk menyapaku kali ini. Dan rasa takut yang kurasakan terus bertumbuh dan membongkah di dalam diriku. Dengan langkah pelan dan berhati-hati, aku berjalan melewati lobi menuju ke tempat di mana studionya berada. Itu adalah tempat terakhir sebelum aku berpisah dengannya. Dan aku berharap ketika aku membuka pintu, aku akan mendapatinya sedang berdiri di sana, mengerjakan sesuatu atau apalah. Aku tidak peduli. Sejujurnya aku berharap dia menghancurkan lukisan itu, sehingga aku tidak perlu melakukannya sendiri. 2 malam menenangkan itu telah menjadikan pikiranku lebih jernih. Dan tidurnya telah memberiku perspektif
dan wawasan terhadap situasi. Benda itu harus dimusnahkan. Tapi benda itu memiliki kekuatan yang mencegahku untuk melakukannya. Aku telah ditipu untuk menggantungnya dan menunjukkannya kepada lebih banyak orang. Aku mendorong pintu bertuliskan studio. Aku masuk ke dalam ruangan gelap berikutnya. Halo? Halo? Pak? Aku memanggil ke dalam ruangan yang gelap pekat itu. Suara gemericik lembut merespon. Kedengarannya bergelembung dan basah. Aku menggapai sekitaran dinding untuk menghidupkan lampu, tapi aku tak menemukan apapun. Ruangannya masih terlelap kegelapan. Dan kemudian aku mendengar kikikan tawa familiar yang pernah ku dengar di basementku. Dia, ya, wanita dalam lukisan itu. Jantungku sekarang berdegup kencang. Aku menelan ludah yang mengalir melalui tenggorokanku. Aku menggapai ponselku, mengeluarkannya. Dengan tangan yang gemetar, aku membuka aplikasi flashlight. Tanganku bergemetar hebat sekali sampai aku menjatuhkan ponselku. Aku membungkuk untuk mengambilnya, dan aku mendengar ada suara gerakan di dalam kegelapan. Terdengar semakin mendekat. Terdengar suara lain juga. Tetesan lembut. Suara tetesan seperti atap yang bocor. Hanya terdengar dari beberapa tempat berbeda. Aku mengambil ponsel dari atas lantai. Aku berhasil membukanya ketika aku merasakan sesosok sesuatu melewatiku dari balik kegelapan. Udara di sekitarku tiba-tiba terasa dingin, seperti dinginnya malam musim dingin. Dan aku mendapati diriku semakin menggigil dan bergemetar sampai akhirnya aku mampu menyalakan lampu flashku. Cahaya pun hadir, menyinari ruangan dengan cahaya putihnya yang terang. Chiaroscuro, semacam pameran seni yang tak masuk akal, telah dibuat di studio. Tidak oleh ahli seni yang kujumpai 2 hari sebelumnya. Tidak, dia bukanlah yang membuat kengerian ini, tapi dia pasti adalah bagian darinya. Seluruh ruangan dipenuhi dengan isi perutnya, digantung ke atas dan bawah, melintasi ruangan seperti pita pesta. Dia berada di tengah semua itu. Anggota tubuhnya juga telah terpisah dari badannya, tapi tidak terlihat dimanapun. Itu adalah saat di mana aku melihat bagian yang paling mengerikan. Dia entah bagaimana masih hidup. Mulutnya membuka dan menutup seperti ikan yang berada dalam air. Sebagian kulitnya telah hilang dari wajahnya, memperlihatkan tulang putih mencolok di bawahnya, di bawah ligamen dan urat daging. "Kau!" keluar dari mulutnya, dan aku menyadari bahwa lidahnya juga telah hilang. Darah mengucur keluar, menyebabkan dia sesekali terbatuk dan tersedak. Dinding telah dilukis dengan darahnya yang berada di mana-mana. Berbagai simbol yang tak ku ketahui berada di setiap inci ruangan, langit-langit, lantai, dinding. Simbol-simbol itu terlihat kuno,
dan arti dari simbolnya tak ku ketahui. Pada saat aku sedang melihat sekeliling, aku teringat dengan suara yang pernah ku dengar pada saat berada di pintu. Aku berbalik dan melihatnya. Di sana sedang berdiri, di balik kegelapan, wanita dari dalam lukisan. Dia mengenakan jubah gelap dan seringainya lebih lebar dari biasanya. Darah teroles di sekitar mulutnya, di tangannya. Dia memegang lukisannya sendiri. Hanya saja, lukisan itu kosong. Tiba-tiba tersadar apa yang terjadi. Aku menyadari matanya yang menawan menatap lekat padaku. Dia datang ke arahku. Sudah berapa lama aku berdiri di sana melamun? Satu-satunya hal yang menyadarkanku adalah jeritan gemericik dari seniman itu. Terdengar putus asa dan ketakutan. Dia memegang bingkai tulisan itu, lukisan itu, di depan, seakan-akan ingin memasukkanku ke dalamnya. Jantungku berdegup lebih kencang. Aku melakukan satu-satunya hal yang bisa kupikirkan. Aku menyorotkan senterku tepat di arah matanya, berharap itu adalah kelemahannya. Makhluk yang terlahir dari bayang-bayang kegelapan. Kupikir mungkin akan cahaya menghentikannya, dan ternyata berhasil. Begitu cahaya mengenai matanya, dia mengangkat tangannya untuk melindungi wajahnya. Tapi tangannya terus terbekar dan mendesis seperti vampir yang berada di bawah sinar matahari. Tapi dia tetap berjalan ke arahku. Ketakutan, aku akhirnya mundur, tersandung kursi dan terjatuh lantai. Ponselku jatuh dari tanganku dan terpental ke arah orang tua itu. Wajahnya tersinari menatapku. "Ah, Lorna!" teriaknya. Dia kesulitan berbicara tanpa lidahnya. Di tengah-tengah kematian, dia banyak kehilangan darah. Dia melihat ke arah dinding, dan aku dapat melihat sebuah saklar lampu di sana. Sambil berjuang untuk berdiri, aku melihatnya hampir berada di atasku dan mendengarnya merapalkan semacam mantra. Aku merunduk tepat saat dia menghujamkan bingkai itu, tepat pada posisi di mana tadinya kepalaku berada. Aku yakin jika aku tidak menghindar, aku pasti sudah berada di dalam lukisan itu sekarang. Dengan penerangan yang redup, aku mampu menemukan saklar lampu. Dan ketika saklar lampu itu kunyalakan, cahayanya menyinari sekeliling ruangan. Wanita dari lukisan itu berteriak. Kulitnya melepuh dan berasap. Dia menutupi wajahnya dengan jubah. Dia berlari ke arah pintu dan melarikan diri tepat ketika dia akan terbakar. Dilihat dari kejadiannya, aku berharap dia terus pergi. Tapi dia tidak. Langkah kakinya terhenti di luar pintu. Dia masih berada di lobi, menungguku di dalam kegelapan, menunggu matahari tenggelam, menungguku untuk mencoba melarikan diri. Aku bisa mendengarnya mondar-mandir sambil menungguku keluar. Subjek selanjutnya untuk lukisannya adalah aku. Orang tua itu sekarang telah meninggal beberapa menit yang lalu. Sekarang hanya tertinggal aku sendiri dengan isi perutnya yang berserakan di sekitar ruangan. Suara tetesan darahnya mulai melambat, dan
simbol darah di dinding mulai bergerak bergeser dan berubah pada saat satu-satunya lampu neon yang berada di ruangan mulai berkedip-kedip dan tiba-tiba mati. Seharusnya kubakar saja lukisan sialan itu. Baik, itulah akhir cerita dari Reddit ya, dari website Reddit yang saya terjemahkan dalam bentuk bahasa Indonesia. Jadi intinya sepertinya ini orang nggak selamat ya. Tapi kalau nggak selamat, siapa yang menuliskan cerita ini? Atau ini mungkin cerita fiksi juga, saya nggak tahu ya. Oke, mungkin itu saja cerita untuk malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.